dari Jawa Tengah dengan judul Asal Mula Sungai Serayu dari SD Negeri 1 Kranji, dipersilakan. Di tepinya Sungai Serayu, waktu fajar menyingsing, pelangi merona warnanya, nyiur melambai-lambai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, lagu tadi menggambarkan tentang indahnya sebuah sungai di tempatku berasal. Hayo, siapa yang pernah ke Banyumas? Bagi teman-teman yang sudah pernah ke Banyumas, tentu tidak asing lagi dengan sungai ini. Sebuah sungai terlebar di Pulau Jawa. Iya teman-teman, inilah Sungai Serayu. Dan di balik nama Serayu tersimpan sebuah cerita yang sangat menarik. Cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Cerita Rakyat Jawa Tengah Kabupaten Cilacap yang ditulis oleh Eri Agus Kurnianto dan kawan-kawan. Diterbitkan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah tahun 2017. Yuk teman-teman, kita simak bersama. Asal mula Sungai Serayu. Alkisah. Di Jawa Tengah terdapat sebuah sungai yang mengalir dari hulu Pegunungan Dieng hingga sampai ke Bedana Wino. Dahulu, sungai ini termasuk ke dalam kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Dewanata. Prabu Dewanata ini teman-teman memiliki 5 orang putra yang sering disebut dengan Pandawa 5. Mereka adalah Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Mereka semua adalah kesatria yang berbudi. Nah teman-teman, suatu ketika para Pandawa diperintahkan oleh ayahandanya untuk membuat candi pemujaan di daerah Dieng. Dengan sigap mereka laksanakan. Siap ayahanda, titah ayahanda akan segera kami laksanakan. Kami berlima akan segera berangkat menuju Pegunungan Dieng. Mohon doa restu ayahanda. Baik putra-putraku, selamat jalan. Berhati-hati dan ingat, tetap jaga tata krama dimanapun kalian berada. Mereka pun segera berangkat. Namun perjalanan tak semudah yang mereka bayangkan. Butuh perjuangan keras untuk sampai ke tujuan. Akhirnya teman-teman, mereka melewati sebuah desa yang sunyi dan mencekam. Bau anyir tercium di mana-mana. Para Pandawa merasa curiga karena semua rumah penduduk di sana tertutup rapat dan tak ada seorang pun
yang berada di luar. Seketika perhatian mereka tertuju pada sebuah gubuk di ujung jalan yang pintunya sedikit terbuka. Merasa penasaran, mereka pun mengunjunginya. Permisi di sana. Apakah ada orang di dalam? Berulang kali mereka mengucapkan salam, tetapi tak ada seorang pun yang keluar dari gubuk itu. Hingga Bima tak sabar untuk segera memasukinya. Spontan Yudhistira pun menegur. Tunggu Bima, tunggu. Jangan sembarangan masuk ke rumah orang, karena itu tidak sopan. Tanpa diduga, muncullah seorang lelaki tua renta. Wahai Kisanak, siapa kalian? Apakah kalian utusan Bakasura? Tenang, Kek, tenang. Kami adalah para Pandawa, putra Prabu Dewa Nata. Tidak usah takut. Siapa Bakasura itu, Kek? Begini, anak muda. Bakasura adalah raksasa yang kejam dan tamak, penguasa hutan Kalimalang. Ia akan menghabisi kami. Kami tidak bisa lari karena Bakasura telah menanamkan pagar gaib pada desa ini. Wajah kesedihan terlihat dari raut muka sang kakek. Ketika sedang berbincang, mereka dikagetkan oleh suara dentuman langkah kaki Bakasura disertai gemuruh angin. Hei penduduk Eka Cakra, mana persembahan untukku hari ini? Daging siapa lagi yang akan aku makan? Dengan tegas Bima berkata, Bakasura, kalau kau mau memakan penduduk desa ini, hadapi aku dulu. Mendengar tantangan dari Bima, Bakasura murka. Siapa kau? Berani-beraninya menantangku? Rasakan pukulanku ini. Bakasura berusaha memukul Bima. Dengan sikap, Bima mengayun-ayunkan senjatanya ke tubuh Bakasura. Rasakan Bakasura! Ya! Pergi kau dari sini! Ya! Gada Rucakpala membuat Bakasura tak berdaya. Aduh! Sakit! Nadiaku! Nadiaku! Ampun! Akhirnya Bima berhasil mengalahkan Bakasura. Warga riang gembira menyambut kemenangan Bima. Begitulah teman-teman, yang namanya kebaikan pasti akan mengalahkan kejahatan. Kemudian, atas petunjuk dari warga desa, para Pandawa melanjutkan perjalanan
hingga menemukan sebuah sungai yang lebar dan luas. Mereka pun menyusurinya. Sayup-sayup, Bima mendengar suara alunan merdu gadis yang sedang bernyanyi. Ia pun penasaran dan mencari sumber suara itu hingga jauh meninggalkan keempat saudaranya. Ternyata teman-teman, suara itu berasal dari seorang gadis cantik yang konon bernama Dewi Drupadi. Ia bergembira, berenang-renang sambil bernyanyi. Aduh segere banyune ing sendan, ilang larane wis mari ramriang. Banyune bening anyenengke ati, uga lali mring tindak kang suci. Ia terus bernyanyi sambil bermain air. Celumplak, celumplak. Bima terpana dengan apa yang dilihatnya. Wah, siapa gadis cantik itu? Apakah dia bidadari dari kahyangan? Apa aku sedang bermimpi? Oh tidak, ini nyata. Sira ayu tenan, Sira ayu. Bima terus mengucapkan kata itu hingga Dewi Drupadi pun mendengarnya. Siapa di situ? Siapa di situ? Ia berenang menjauhi Bima yang mendekatinya. Wahai Kisanak, jangan mendekatiku, jangan menggangguku. Pergi, pergi. Tenang Adinda, tenang. Perkenalkan, aku Bima. Tetapi gadis itu semakin takut. Ia menjauh ke tengah sungai dan akhirnya ia pun tenggelam di tengah sungai itu. Melihat gadis yang amat dikaguminya tenggelam, Bima pun berusaha mencarinya. Tetapi ia tetap tidak menemukannya. Aku telah membuat gadis itu takut padaku. Tolong Gusti, kembalikanlah dia kemari Gusti. Sira ayu, Sira ayu. Gadis pujaanku, di mana kau berada? Ku selalu mencarimu. Engkau di mana? Sirayu! Bima terus menangis sambil mengucapkan kata Sira ayu. Sira ayu bermakna kamu cantik. Nah, sejak saat itu teman-teman, sungai tempat bertemunya Bima dan Dewi Drupadi diberi nama oleh masyarakat sekitar dengan nama Sungai Serayu yang berasal dari kata Sira ayu. Demikian cerita tentang
asal mula Sungai Serayu. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, bersegeralah memberi pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, jangan mudah berburuk sangka kepada orang lain. Adapun yang ketiga, jika memiliki niat yang baik, harus diwujudkan dengan cara yang baik pula. Nah, seru kan teman-teman ceritanya? Masih banyak cerita seru lainnya loh. Ayo membaca melalui aplikasi iPusnas yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sekian dari Noya. Wassalamualaikum. Sama-sama. Untuk peserta nomor urut 15, dimohon bersiap-siap. Bapak Ibu Panitia mohon dibantu adiknya untuk bersiap-siap untuk sound dan